Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, saya nggak tahu mau ngomong apa guys. Intinya di video kali ini saya berbagi video tentang kritikan netizen terkait kebijakan pemerintah, dan saya berharap kalian punya komentar tersendiri terkait kebijakan tersebut. Ayo, tanpa berbasa-basi, mari kita simak video ini. Kita tampilkan lagi ya tweetnya Mas Budiman. Ini kalau tidak salah tahun 2019. Prabowo produk gagal manusia Indonesia. Ya. Anda tadi bilang dari tahun 2002 sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Tapi 2019 Anda masih mengatakan seperti ini. Ya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Indonesia gelap, kirain ganti presiden, cuma ganti casing. Indonesia gelap, tapi pelanggaran hukumnya terang-terangan. Indonesia gelap, hutannya digundulin, lautnya dipagerin. Indonesia gelap, yang terang cuma masa depan cipung. Bener. Indonesia gelap, masyarakatnya bingung, ibu kotanya di mana? DKI udah jadi DKJ, IKN udah jadi lokasi syuting, di sini ada setan. Indonesia gelap, yang terang cuma cintaku padamu. Enggak ya, enggak masuk ya. Maaf. Bahayanya. Jadi sebenarnya tabungan moral pemerintahan baru makin lama makin merosot. Dan orang tidak lagi melihat bahwa Presiden Prabowo punya ide otentik untuk menghasilkan Indonesia. Langkah ke arah situ di awal terlihat, itu membedakan mana yang masih mau diteruskan, mana yang harus dihentikan dari proyek-proyek Jokowi, mana yang bisa diandalkan memakai APBN, mana yang harus dicarikan utang luar negeri, mana yang mesti dianggap sebagai hak rakyat sehingga seluruh kebijakan itu harus kembali pada rakyat. Kan itu tidak terlihat kan. Dan kita tetap menduga bahwa ada hal yang berbahaya tuh, informasi tidak disampaikan karena mungkin transaction cost-nya secara politik berbahaya, maka tidak terjadi transaksi informasi politik itu. Tetapi itu akan jadi kerikil yang makin lama akan membuat luka kaki dari kekuasaan. Tetapi kita boleh berpikir bahwa sangat mungkin karena faktor-faktor kebudayaan, yaitu ketidakinginan atau sopan santun palsu untuk memulai satu proses pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi yang sudah diminta berkali-kali tetapi harus datang dengan bukti. Nah, kalau buktinya diperlukan, harusnya dibuka akses untuk mencari bukti itu bahwa Presiden Jokowi melanggar banyak hal, melakukan banyak kegiatan yang bertentangan dengan demokrasi, mengucapkan di dalam kebijakannya hal-hal yang tidak bisa masuk akal tetapi dipaksakan, yaitu proyek-proyek strategis. Kan semua itu adalah fakta yang mestinya didampingi oleh data yang tersedia. Sementara data yang pun diambil itu ditutup-tutupi oleh pemerintah kan. Jadi sebetulnya sudah bisa dirumuskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo mungkin dalam 2 tahun ke depan tetap akan diguncang oleh harga yang dia mesti bayar ketika dia tetap mempertahankan Jokowi dan rezim Jokowi dalam kabinetnya itu. Kita boleh berhitung bahwa Prabowo mungkin mencari titik yang paling rasional untuk menjaga keseimbangan politik dengan Presiden Jokowi. Tapi titik itu makin lama makin kabur tuh. Jadi sekali lagi dalam konteks pertemuan dengan Presiden Prabowo, para jurnalis, pemimpin redaksi mesti bikin semacam konferensi pers yang jujur tuh. Kami bertemu dengan Presiden dan ini pembicaraannya. Lalu nanti saling bertanya atau mahasiswa akan bertanya ke situ tentang adili Jokowi dibicarakan nggak? Pasti takut para pemerintah ini bicarakan. Padahal itu adalah
the only game in town, satu-satunya permainan politik yang sedang diajukan di seluruh negeri adalah soal adili Jokowi. Dan itu fakta itu ada di dalam simpanan memori dari emak-emak, masyarakat sipil, LSM, mahasiswa apalagi. Nah kalau fakta itu tidak dibicarakan, artinya menyembunyikan potensi gempa bumi politik di waktu yang akan datang. Sebagai media, sebagai pilar keempat demokrasi, pertanggungjawaban para pemimpin redaksi ini kan kepada publik ya, bukan kepada penguasa, dalam hal ini presiden. Kita balik lagi pada prinsip berdemokrasi. Salah satu prinsip utama ada publicity, kepublikan itu. Dan itulah fungsi dari para jurnalis. Dan demi fungsi itu kita mengkonsumsi berita. Demi fungsi itu kita membuat analisis. Jadi kalau pemberitaan tentang isu-isu strategis yang selama ini jadi tuntutan mahasiswa tidak dibicarakan dengan presiden atau dibicarakan tapi disembunyikan untuk diberitakan, itu artinya para pemimpin redaksi ini mengkhianati prinsip publicity itu. Mereka bertanggung jawab pada pembacanya, mereka bertanggung jawab pada isu publik, dan mereka mengendalikan isu itu karena takut akan ditutup channelnya atau akan dihalangi bisnisnya, iklan, perizinan segala macam. Tetapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa kematangan demokrasi kita justru dibuat mentah kembali oleh para pemimpin redaksi ini kan. Itu intinya begitu, walaupun kita tahu bahwa toh sosial media akan cari jalan sendiri karena yang disebut jurnalis, citizen jurnalis itu toh bisa diupload dari mana aja tuh. Tetapi sekali lagi kita bicara tentang institusi demokrasi. Pers adalah institusi demokrasi yang paling diperlukan untuk mengolah public policy melalui public opinion, dan public opinion itu artinya pertengkaran isu antara elite dengan rakyat, dan itu yang diolah oleh pers. Kan pers bukan sekedar menjadi mediator, tapi dia juga menjadi moderator dari perdebatan publik. Nah, kalau isu-isu publik itu dikendalikan demi basa-basi kekuasaan atau ketakutan karena di dalamnya ada persaingan modal, itu artinya pers berhenti atau telah berhenti menjadi biang dari menjadi biang kecilkan istilah biang transformasi sosial tuh. Yang terjadi transformasi sosial justru tercegah karena pers menolak untuk memberi ruang pada diskusi publik. Pers menolak untuk membicarakan soal-soal yang sangat peka, yaitu potensi Jokowi di penjara misalnya, atau paling tidak membongkar kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh para aktivis ke KPK tentang money laundering atau dinasti atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan sampai sekarang orang merasa bahwa Prabowo akhirnya harus memikul beban atau excess baggage ini nih. Kalau diistilahkan nama Indonesia nggak enak disebut tong sampah politik. Tapi kita sebut aja itu sebagai bagian yang harus dipanggul oleh presiden sampai ke 2009, dan itu akan menguras mental presiden. Presiden pasti akan punya banyak kecemasan atau kegelisahan karena top netizen nggak mau berhenti mempersoalkan dinasti Jokowi, nggak mau berhenti mempersoalkan segala jenis gratifikasi yang diterima oleh keluarga Jokowi. Jadi sekali lagi kita ingin supaya kita mulai dengan semacam kejujuran bahwa apa isi pertemuan di situ dan demi apa sebetulnya pers bertemu dengan kekuasaan tuh. Padahal di dalam demokrasi ada kesetaraan antara pers dan kekuasaan tuh. Pers itu sejajar dengan presiden, pers itu sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, pers sejajar dengan DPR. Karena itu disebut sebagai pilar keempat. Nah, pilar ini akhirnya mulai menunjukkan kerapuhan. Sewaktu kalau pilar itu runtuh, maka tertutuplah pengetahuan atau informasi untuk diolah oleh akal sehat publik. Dan itu penanda pertama bahwa demokrasi pasti pelan-pelan akan berakhir atau diakhiri oleh persekongkolan antara jurnalis yang pragmatis dan kekuasaan yang oportunis. Itu bahayanya Indonesia ada di dalam potensi jatuh kembali ke dalam sistem yang tertekan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kita memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat kita terhadap negeri ini terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dan tentunya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke bosku, gimana nih pendapat kalian tentang video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.